Neuron fisiologi adalah studi tentang fungsi dan aktivitas sel saraf atau neuron di dalam sistem saraf. Neuron fisiologi melibatkan pemahaman tentang bagaimana neuron berkomunikasi satu sama lain dan bagaimana informasi di dalam sistem saraf dikodekan dan diproses. Neuron memiliki 3 bagian utama, dendrit, soma, dan akson. Dendrit menerima sinyal masukan dari neuron lain. Soma mengintegrasikan sinyal-sinyal ini, dan akson mengirimkan sinyal keluar ke neuron lain atau sel efektor seperti otot atau kelenjar. Sinyal listrik dalam neuron diproduksi oleh perbedaan potensial listrik antara dalam dan luar sel. Ini disebut potensial aksi, dan dapat terjadi ketika ada stimulus yang cukup besar untuk membuka saluran ion tertentu di membran sel saraf. Ketika potensial aksi terjadi, ion Na masuk ke dalam sel sementara ion K keluar dari sel. Hal ini menciptakan perbedaan potensial listrik yang menyebabkan lebih banyak ion Na masuk ke dalam sel, memicu potensial aksi berikutnya. Sinyal listrik kemudian bergerak melalui akson ke ujung sinaps dan dilepaskan ke dalam celah sinaptik, yang kemudian mengaktifkan neuron atau sel efektor lainnya. Dalam neuron fisiologi, penting untuk memahami bahwa aktivitas neuron sangat tergantung pada keseimbangan ion di dalam dan di luar sel, dan bagaimana sinyal listrik disalurkan melalui jaringan neuron untuk menghasilkan respons yang tepat dan terkoordinasi. Studi tentang neuron fisiologi telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem saraf berfungsi dan bagaimana dapat terganggu oleh penyakit atau kondisi medis. 1. Potensial repositori membran sel saraf. Potensial aksi tidak dapat terjadi setiap saat, karena membran sel saraf memiliki potensial repositori atau potensial istirahat. Potensial repositori ini terjadi ketika sel saraf berada dalam keadaan diam dan terisolasi dari lingkungan eksternalnya. Pada potensial istirahat, membran sel saraf polarisasi, yang berarti ada perbedaan potensial listrik antara dalam dan luar sel. 2. Saluran ion pada membran sel saraf. Terdapat saluran ion tertentu yang mengontrol pergerakan ion di antara dalam dan luar sel. Saluran ion terdiri dari protein transmembran yang dapat membuka atau menutup, sehingga memungkinkan ion tertentu untuk masuk atau keluar dari sel. 3. Sinapsis. Sinapsis adalah tempat di mana neuron bertemu dan berkomunikasi dengan neuron lain atau sel efektor, seperti otot atau kelenjar. Sinapsis terdiri dari ujung-ujung akson yang melepaskan neurotransmitter ke celah sinaptik. Neurotransmitter kemudian mengikat reseptor di membran sel lain, yang menghasilkan respons selanjutnya. 4. Modulasi. Adalah proses di mana sinyal dalam sistem saraf dimodifikasi oleh substansi kimia tertentu. Substansi kimia ini dapat memodulasi potensial aksi, penghambatan atau pelepasan neurotransmitter, atau bahkan modifikasi pada tingkat genetik. 5. Pemrograman neuron dapat diatur untuk menghasilkan pola sinyal yang berbeda melalui proses pemrograman neuron. Pemrograman neuron melibatkan perubahan struktural atau fungsional pada neuron yang memungkinkannya untuk menghasilkan respons yang berbeda terhadap stimulus yang sama. 6. Plastisitas. Neuron memiliki kemampuan plastisitas, yaitu kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan pengalaman. Plastisitas neuron melibatkan perubahan pada struktur dan fungsi neuron yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pengalaman baru. Plastisitas neuron sangat penting untuk pembelajaran dan memori. Dalam kesimpulannya, neuron fisiologi adalah bidang studi yang penting untuk memahami cara kerja sistem saraf. Dengan memahami neuron fisiologi, kita dapat memahami bagaimana neuron berkomunikasi satu sama lain dan bagaimana informasi di dalam sistem saraf dikodekan dan diproses. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, sehat selalu sahabat vokasi.